Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Masayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021. Hari biasa khusus Advent, novena Natal hari ke-8. Satu hari lagi kita merayakan Hari Raya Natal. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, hari kelahiran putramu semakin mendekat. Sabdamu berkenan menjadi manusia dalam rahim perawan Maria dan tinggal di antara kami. Kami mohon semoga ia menaruh belas kasih kepada kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus terkasih, menjelang Hari Raya Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil harian kita mendengarkan tentang kisah kelahiran Santo Yohanes Pembaptis yang sederhana namun cukup spektakuler, karena di dalam kisah kelahiran Santo Yohanes Pembaptis terdapat banyak mukjizat, mulai dari Elisabet ibundanya yang sebenarnya sudah cukup tua dan mustahil untuk mengandung, akhirnya mengandung. Lalu soal pemberian nama Yohanes Pembaptis yang awalnya akan diberikan nama Zakaria, namun akhirnya diberi nama Yohanes karena memiliki misi khusus. Dan akhirnya ketika Zakaria meminta untuk dinamakan Yohanes, terlepaslah belenggu atau ikatan lidahnya yang membuat dia bisu. Ini anugerah yang begitu luar biasa. Saudara-saudariku, marilah juga di dalam menjalani hidup ini, dengan setiap kelahiran saudara-saudara kita atau pribadi siapapun, dia mengemban misi khusus dari Tuhan. Maka soal nama, soal pribadi itu tetaplah istimewa dan berharga. Ketika kita boleh menghargai pribadi-pribadi yang telah dikhususkan oleh Tuhan, siapapun itu dengan nama masing-masing, maka kita pun siap untuk menerima kedatangan Sang Mesias, Putra Allah, sabdanya sendiri. Karena kedatangannya menjadi pembebasan bagi setiap orang. Setiap orang memiliki alur yang istimewa di hadapan Allah, dimulai dari Yohanes Pembaptis sampai kita saat ini. Dan Yesuslah yang menjadi terutama dari seluruh dinamika kehidupan alam semesta ini, termasuk dari setiap kelahiran manusia yang terjadi. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua diberi perjuangan kita untuk tetap setia dalam misi perutusan, menerima Sang Mesias, kebenaran sejati, dan menghayatinya sepanjang hayat hidup ini, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.